Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Dayak Bakumpai yang ada di Kalimantan Tengah. Video kali ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat lebih dekat kehidupan masyarakat Dayak Bakumpai dan tantangan yang mereka hadapi terkait undang-undang yang melarang mereka menebang kayu untuk kebutuhan rumah mereka. Mari kita mulai perjalanan ini. Selamat datang di Desa Dayak Bakumpai. Terletak di tepi sungai yang indah, desa ini adalah rumah bagi masyarakat Dayak Bakumpai yang hidup harmonis dengan alam. Rumah-rumah tradisional di sini hampir 100% terbuat dari kayu, yang diambil dari hutan sekitar. Namun, saat ini masyarakat menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan kayu untuk kebutuhan mereka karena undang-undang yang ketat. Rumah-rumah tradisional Bakumpai dibangun dengan kayu yang kuat dan tahan lama, seperti kayu ulin, meranti, dan beberapa jenis kayu lainnya digunakan untuk membangun rumah-rumah ini. Namun, mendapatkan kayu tersebut tidak lagi mudah bagi masyarakat karena undang-undang yang melarang mereka menebang kayu tanpa izin. Masyarakat Dayak membangun rumah dari kayu karena beberapa alasan. Karena kayu tersedia melimpah di hutan-hutan Kalimantan, sehingga menjadi bahan bangunan yang mudah didapatkan. Tradisi dan budaya Dayak telah mengembangkan teknik membangun rumah dari kayu yang diwariskan turun-temurun. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang jenis kayu yang kuat dan tahan lama. Penggunaan kayu oleh masyarakat Dayak biasanya dilakukan secara berkelanjutan. Masyarakat hanya mengambil kayu secukupnya dan memastikan regenerasi pohon-pohon yang ditebang. Kayu adalah bahan bangunan yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Rumah kayu lebih mampu beradaptasi dengan iklim tropis dan kondisi tanah di pedalaman Kalimantan. Bukan hanya rumah-rumah tradisional, banyak infrastruktur penting di Desa Dayak Bakumpai juga terbuat dari kayu. Tempat ibadah, sekolah, pos kesehatan desa, dan jembatan semuanya dibangun menggunakan kayu yang diambil dari hutan sekitar. Kayu adalah sumber daya vital bagi kehidupan sehari-hari dan keberlanjutan desa ini. Kayu memiliki sifat yang baik untuk konstruksi rumah, seperti kekuatan, keawetan, dan kemampuan isolasi termal yang baik. Rumah kayu juga cenderung lebih sehat dan membantu mengatur kelembaban dalam rumah. Kayu adalah bahan bangunan yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Rumah kayu lebih mampu beradaptasi dengan iklim tropis dan kondisi tanah di pedalaman Kalimantan. Saat ini, sangat sulit bagi kami untuk mendapatkan kayu. Undang-undang melarang kami menebang kayu tanpa izin, dan jika kami melakukannya, kami bisa dikenakan denda atau hukuman. Sementara itu, perusahaan besar diizinkan menebang kayu dalam jumlah besar. Perusahaan kayu menebang hutan dengan skala besar, mengambil sumber daya alam yang seharusnya juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lokal. Aktivitas ini tidak hanya mengancam kelestarian hutan, tetapi juga membuat masyarakat kesulitan mendapatkan kayu untuk kebutuhan dasar mereka. Akses masyarakat terhadap kayu semakin terbatas. Tidak bisa kita pungkiri, perusahaan kayu juga telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian desa. Mereka menyediakan lapangan kerja bagi penduduk lokal yang membantu meningkatkan pendapatan keluarga dan mengurangi tingkat pengangguran. Dengan adanya pekerjaan ini, masyarakat dapat memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan taraf hidup mereka. Selain menyediakan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur desa juga merupakan salah satu kontribusi penting dari perusahaan kayu. Mereka telah membantu memperbaiki jalan dan membangun jembatan, sehingga akses transportasi di desa ini menjadi lebih mudah dan lancar. Selain itu, mereka juga berkontribusi dalam aktivitas masyarakat seperti hari-hari besar kemerdekaan dan keagamaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kami berharap pihak terkait mendengarkan suara kami dan memberikan izin khusus untuk menebang kayu secara bijak dan bertanggung jawab. Izin ini sangat penting agar kami bisa memenuhi kebutuhan dasar dan membangun infrastruktur yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat kami.
Kami memohon kepada pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk memberikan izin khusus kepada masyarakat Dayak Bakumpai. Kami berkomitmen untuk menebang kayu secara bijak dan bertanggung jawab, serta memastikan kelestarian hutan untuk generasi mendatang. Kami juga mengapresiasi kontribusi perusahaan kayu, namun kami percaya bahwa ada jalan tengah yang bisa diambil untuk kepentingan bersama. Kisah Desa Dayak Bakumpai adalah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Masyarakat lokal harus memiliki hak untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar mereka untuk kebutuhan dasar dan infrastruktur penting. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik tentang kehidupan dan perjuangan masyarakat lokal di Indonesia. Bagikan juga video ini kepada teman-teman dan keluarga Anda agar lebih banyak orang mengetahui pentingnya keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Sampai jumpa di video berikutnya.